Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara sekalian. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami tentunya saudara semua selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Mata Hati yang Terang. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 dan 23 mengatakan, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada seorang profesor ateis masuk ke sebuah kelas dan menghampiri sebuah gelas berisi air. Setelah duduk, ia mengeluarkan sebungkus bubuk dari kantongnya dan perlahan menuangkannya ke dalam gelas tersebut. Dalam hitungan detik, air dalam gelas tersebut berubah menjadi merah. Ini adalah mujizat, katanya memulai pelajaran dalam kelasnya. Lebih lanjut ia berkata, waktu itu Yesus membuat mujizat di Kana. Ia telah menyembunyikan bubuk seperti ini di gulungan lengan jubahnya, kemudian berpura-pura telah mengubah air menjadi anggur dengan cara yang ajaib. Namun saya dapat melakukannya lebih baik dari Yesus. Saya dapat mengubah anggur menjadi air kembali. Profesor ateis itu kemudian mengeluarkan sekantong bubuk lain dan mencampurkannya ke dalam cairan yang berwarna merah tadi. Dalam hitungan detik, cairan tersebut berubah menjadi jernih kembali. Melihat atraksi dan mendengar komentar profesor yang begitu angkuh itu, ada seorang mahasiswa yang mengangkat tangannya dan berkata, "Profesor, Anda telah membuat kami sangat terkesan dengan eksperimen tadi. Sekarang saya mohon satu hal, maukah Anda meminum anggur itu?" Mendengar itu, si profesor tertawa dan berkata, "Yang ini tidak dapat saya lakukan karena ini bubuknya beracun." Inilah bedanya Anda dengan Yesus. Anggur yang diubah Yesus memberi sukacita bagi kami dan dapat diminum. Sementara yang Anda buat hanya bisa meracuni kami dengan anggur palsu itu. Jawab mahasiswa yang mengenal Yesus. Komentar si mahasiswa tersebut telah membuat sang profesor kemudian berubah menjadi marah. Ia keluar dari ruangan itu dan memerintahkan murid tersebut segera dikeluarkan dari kampus tempat dia belajar. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sesungguhnya ada hal yang menyelubungi mata hati orang-orang ateis sehingga mereka tidak bisa melihat apalagi mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa sepenuhnya atas hidup maupun mati mereka. Hati adalah pusat kehidupan. Jikalau hati kita menjadi gelap karena tidak mengenal Tuhan, maka gelaplah kehidupan yang kita jalani. Seperti yang disampaikan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Sayangnya bukan hanya orang ateis saja yang mata hatinya gelap karena tidak mengenal Tuhan, tetapi banyak juga orang-orang Kristen, orang percaya yang memutuskan untuk tetap tinggal di dalam kegelapan itu. Mereka ada di dalam lingkungan orang percaya atau bahkan memakai simbol dan identitas sebagai orang Kristen, rajin ke gereja, tetapi sayangnya hati dan kehidupan mereka gelap karena tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Itu sebabnya dalam kehidupan mereka mungkin ibadah tetap berjalan, tapi juga dosa tetap berjalan dalam hidup mereka. Mereka masih mungkin melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi juga di sisi yang lain dalam kehidupan mereka, mereka masih mempraktekkan cara-cara hidup duniawi, cara-cara hidup yang tidak benar, yang tidak jujur, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang percaya yang hidup tanpa pertobatan dan sama sekali tidak memiliki kerinduan untuk diubahkan oleh Sang Juru Selamat juga sedang berjalan dalam kegelapan. Hati dan jiwa mereka gelap, sehingga ketika berhadapan dengan satu pencobaan, mereka ragu
apakah Tuhan itu ada atau tidak? Apakah Tuhan mengasihi mereka atau tidak? Apakah Tuhan beserta dengan mereka atau tidak? Bahkan mereka berpikir jangan-jangan Tuhan itu tidak ada. Tentu kita tidak ingin terhitung dalam golongan orang ateis ataupun orang percaya tanpa pertobatan. Untuk itu biarlah kita membangkitkan rasa haus dan antusias untuk mengalami kasih serta kuasa Kristus dalam hidup setiap kita. Oleh karenanya malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka biarlah dalam kehidupan kita izinkan agar terang Tuhan menerangi seluruh tubuh bahkan seluruh kehidupan kita, sehingga hidup kita tidak lagi hidup dalam kegelapan tapi hidup dalam terangnya. Sehingga ketika dalam hati dan hidup kita menjadi terang, maka itu akan menerangi seluruh kehidupan kita. Ketika hati kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menyingkapkan area-area dan bagian hidup kita yang masih gelap, sehingga semakin banyak yang disingkapkan oleh Tuhan, kita akan mengalami terang yang sesungguhnya yang akan menerangi seluruh kehidupan kita, sehingga tidak ada lagi bagian hidup kita yang berada dalam kegelapan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur juga malam hari ini kami telah dengar firman-Mu. Firman-Mu sungguh berharga, mengingatkan lagi dalam hidup kami agar kami memiliki mata hati yang terang, karena diterangi oleh firman-Mu, diterangi oleh Engkau yang adalah terang dunia yang sesungguhnya, sehingga tidak ada lagi bagian dalam hidup kami yang gelap, tapi terang, sehingga kami juga dapat menjadi terang bagi dunia ini. Terang itu memancar lewat perbuatan hidup kami yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kalau dalam kehidupan kami terkadang kami masih melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami menyerahkan lagi hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kami. Biar kami terus senantiasa berada dalam perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat dalam kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa malam hari ini. Haleluya. Amin. Hati yang diterangi oleh terang dunia akan dituntun menuju kerajaan surga yang kekal. Izinkan terang dunia, yaitu Tuhan, melalui firman-Nya menerangi hati dan hidup kita, sehingga kita boleh memancarkan terangnya di tengah dunia yang gelap ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.